Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai HTML, ada baiknya kita mendownload dulu kode editor, karena untuk selanjutnya yang akan kita gunakan adalah kode editor, bukan notepad seperti sebelumnya ya. Jadi yang akan saya lakukan pertama adalah mendownload kode editor. Yang akan saya pakai adalah Sublime Text, dan saya akan mencontohkannya pada sistem operasi Windows 7. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengunjungi website dari Sublime Text ya. Websitenya ada di sublimetext.com. Nah, di sini kalian bisa lihat Sublime Text adalah text editor yang memiliki kemampuan yang bagus ya dibanding kalau kita menggunakan Notepad. Kita masuk ke menu download, lalu kalian bisa lihat di sini Sublime Text yang sudah versi stabil adalah versi 2. Kalau kalian ingin mendownload versi 2, silakan download pada salah satu link di sini. Ya, kalau misalkan kalian pakai OS X, pilih yang ini. Kalau pakai Windows 32 bit, pilih yang ini. Windows 64 bit, pilih yang ini. Tapi yang akan kita install nanti bukan Sublime Text 2, kita akan install Sublime Text 3. Nah, Sublime Text 3 masih dalam versi beta, tapi nggak apa-apa, kita akan pakai karena menurut saya ini yang paling baru ya. Jadi yang akan kita download adalah yang ini, yang versi Windows. Jadi kalau sudah di-download, software seperti ini, kita bisa langsung install aja, kita double klik, kita jalankan seperti biasa ya. Seperti kalian menginstal software-software lain, konfigurasinya tidak terlalu sulit ya. Next finish aja. Kalau sudah selesai, kita bisa lihat software-nya sudah reinstall. Nah, setelah diinstal, yang biasa saya lakukan adalah sebelum saya menjalankannya, saya simpan dulu di taskbar. Jadi saya pin dulu di dalam taskbar. Seperti ini, ya. Supaya nanti kita mudah mencarinya, tinggal klik aja di sini. Dan sebelum kita jalankan, gimana kalau kita buat dulu folder baru, supaya nanti kita bikin filenya di dalam folder baru ya. Kita bikin folder baru di sini. New folder, kita kasih nama latihan 2. Jadi file yang akan kita buat ada di dalam folder ini. Oke, baru sekarang kita jalankan aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Sublime Text. Kalau kita mau buat file baru, file HTML, kita klik aja File, New. Jadi, kalau kita buat file new, nah ini sebetulnya kita sudah bisa tulis di sini. Misalnya kemarin doctype gitu ya, untuk sintaks HTML standar. Nah, tapi biasakan sebelum menuliskan apapun, itu kita save dulu. Ya, alasannya supaya nanti kalian gak lupa udah nulis banyak ternyata belum di save. Jadi mendingan dari awal save dulu aja. Kita save, simpan di folder kita. Desktop, HTML, latihan 2. Kita kasih nama seperti yang video sebelumnya, halaman 1.html. Ya, jadi kalian bisa kasih ekstensinya di sini langsung, atau kalian tulis nama filenya saja, lalu pilih mau disimpan sebagai apa. Nah, Sublime Text menyediakan dukungan untuk banyak sekali file seperti ini. Mau pilih HTML, tinggal diklik saja. Klik Save. Nah, kalau misalkan kita sudah save, itu kalau kalian lihat di bawah kanan, itu otomatis filenya akan berubah jadi HTML. Sebelumnya, tadi kalau kalian belum save, itu pilihannya plain text. Ini untuk apa pilihan di sebelah kanan? Ini pilihannya agar Sublime Text-nya tahu kita mau bikin file apa. Kalau Sublime Text-nya sudah tahu, itu nanti fasilitas-fasilitas yang dimiliki sama bahasa pemrograman tadi atau bahasa markup itu bisa kita gunakan. Contohnya begini. Misalnya saya ketikkan sintaks seperti kemarin ya. Lebih kecil atau kurung siku doctype HTML ini untuk menentukan kalau ini HTML5. Nah, ini lalu kita buka tag HTML. Nah, coba kalian lihat warna HTML ini beda. Ini yang disebut dengan syntax highlighting. Nah, jadi untuk menentukan warna sintaks dari bahasa pemrograman tertentu, sehingga nanti kalau kalian udah nulis sintaksnya banyak, nanti kelihatan perbedaan antar sintaksnya. Terus kalau misalkan kalian salah, misalkan kalian nambahkan spasi di sini, nah, itu kalian bisa lihat warnanya berubah. Jadi kalian tahu kalau sintaksnya salah. Oke, ini buka HTML, lalu kita lakukan tutup HTML. Ini lihat, ini salah satu kemudahan dari Sublime Text. Kita buka kurung
siku, lalu tambahkan slash kemarin ya, sebagai tutup HTML. Begitu saya tambahkan slash, kalian bisa lihat otomatis ditutupkan oleh si Sublime Text-nya. Jadi nggak perlu nulis lagi HTML terus tutup. Sama halnya seperti pada saat kita nulis head. Kurung buka, head, tutup. Lalu kurung buka lagi, slash, nah, otomatis ditutupkan. Sama seperti body. Body, tutup, slash, ditutupkan. Ya. Tapi, kalian bisa nulis seperti ini manual, tapi lama ya, sama aja kayak Notepad. Ini hanya dikasih kemudahan sedikit, pakai slash head, pakai slash body, dan slash HTML. Sublime Text itu udah ngasih kita kemudahan, kalian nggak perlu nulis semua ini. Kalian tinggal tulis HTML, tanpa kurung siku, lalu tekan Tab. Nah, kalian bisa lihat ajaib langsung ditampilkan seluruh sintaks standar HTML-nya. Dan kalau kalian lihat, sekarang kursornya ada di mana? Dia otomatis sudah ada di tengah-tengah title. Jadi kalian tinggal tulis aja judul halamannya. Pemrograman web 1. Ya. Lalu untuk menuliskan paragrafnya, kalian langsung tulis di body-nya. Mari kita nulis apa? Hello world. Gitu ya. Lalu dibungkus dengan tag P. Nah, sekarang kalian nulisnya nggak perlu begini lagi. Manual seperti itu ya, nggak usah. Kalian mau bungkus sebuah teks dengan tag apa? Misalnya paragraf. Kalian tinggal tulis P, lalu tekan Tab. Nah, itu otomatis dibuatkan tag P-nya dan kursornya sudah otomatis berada di tengah. Kalian tinggal tulis Hello World. Gitu ya. Lalu paragraf 2. Selamat datang di kuliah pemrograman web 1. Nah, seperti itu ya. Mudah bukan? Yang selanjutnya yang akan saya tunjukkan adalah, ini biasanya saya nulisnya menggunakan huruf yang lebih besar dari ini ya. Kalau mau memperbesar atau memperkecil huruf, kalian bisa ke Preference, Font, lalu pilih mau larger atau mau smaller, atau ada shortcutnya. Kalau mau bikin hurufnya besar, tinggal pencet Ctrl, lalu tanda tambah ya. Kalau mau lebih kecil, Ctrl, Shift, tanda tambah. Kita coba. Saya mau hurufnya tambah besar, berarti tekan Ctrl, plus. Selanjutnya, kalau kalian merasa skema warna dari halaman ini tidak cocok, atau kalian nggak suka dengan skema warna, kalian bisa pilih di Preference ada Color Scheme. Ya, misalkan kalian nggak suka warna pink dengan background hitam ini, kalian tinggal ke Preference, Color Scheme. Nah, ini ada banyak yang ditawarkan sama si Sublime Text, defaultnya macam-macam. Boleh pilih, misalkan yang pertama ini. Atau mau pilih yang lain. Ya, saya biasanya menggunakan yang Solarize Light. Tapi untuk video ini, saya pilih yang defaultnya aja, Monokai. Tadi kita yang pertama pakainya Monokai. Selanjutnya yang akan saya tunjukkan adalah, ini tadi kita membuat file menggunakan menu di sini ya, open file, terus new file. Nah, kita biasanya ingin membuka sebuah folder. Ya, misalkan ini saya coba close dulu ya. Jadi saya buka yang saya ingin membuka file yang tadi misalnya. Ya, saya bisa aja open file. Tapi biasanya yang saya pengen lihat adalah foldernya. Ya, jadi kita dapat dengan mudah menambah dan menghapus file atau mengubah file. Biasanya saya gunakan open folder, lalu saya pilih folder yang akan kita pakai ini. Yang ini misalkan HTML. Saya klik select folder. Ini akan tampil dua window. Nah, kita close saja yang pertama. Nah, window yang kedua ini saya perbesar lagi. Ini sudah membuka folder HTML yang kita buat. Supaya lebih jelas, kalian bisa ke menu view, lalu sidebar, lalu show sidebar. Nah, di sebelah kiri ini akan muncul folder kita, dan di dalamnya ada folder dan file apa saja. Latihan 1 ada halaman 1. Latihan 2 juga ada halaman 1 yang kita buat tadi. Jika ingin menambahkan file baru, kalian tidak usah ke sini lagi, ke file new file.
dengan mudah kita klik kanan di sini, new file. Ya, jadi begitu di save, kita tinggal tulis halaman 2.html. Begitu. Otomatis dia menambahkan di sini. Ya. Untuk menghilangkan sidebar, kalian bisa ke view lagi, sidebar, hide, atau kalian bisa munculkan menggunakan shortcut. Nah, ini shortcutnya. Ctrl K, lalu Ctrl B. Ya, jadi gantian tekan Ctrl K, B gitu bisa ya. Kita akan coba. Saya tekan Ctrl K, B muncul. Saya tekan lagi Ctrl K, B. Gantian huruf K dan B-nya, jangan ditekan bersamaan. Lalu kalau kita mau membuka dua file sekaligus, nanti akan terlihat seperti tab di browser ya. Ini halaman 2, ini halaman 1. Ya. Kalau kita nggak akan pakai yang halaman 1, kita close saja. Kalau kita udah nggak butuh sidebar-nya, kita close lagi juga. Ctrl K, B. Oke. Misalkan di halaman 2 ini saya juga ingin menuliskan HTML. Ya, jadi kita ketik tadi keywordnya HTML, tab. Kita kasih judul pemrograman web 1. Lalu dari sini, ketika kursornya berada di akhir judulnya, kalian bisa mencet tab lagi. Otomatis dia langsung lari ke body. Jadi itu juga mempermudah. Kasih paragraf lagi. Ini adalah halaman 2 misalnya begitu ya. Lalu saya save. Bisa pakai Ctrl S atau file. Save sama aja itu seperti biasa. Nah, ketika saya ingin melihat halaman web yang sudah dibuat ini di browser, itu di video sebelumnya kita coba kan kita buka folder, lalu kita buka latihan 2, dan kita buka di filenya. Tapi dengan menggunakan Sublime Text dapat dengan mudah kalian klik kanan aja di area sini, di mana aja. Lalu ada pilihannya Open in Browser. Jadi kalau diklik, jadi filenya akan dibuka secara otomatis menggunakan browser default dari sistem operasi kalian. Baik, sampai sini dulu mungkin pengantar penggunaan Sublime Text-nya ya. Ini kalian bisa eksplorasi, ini penggunaannya nggak terlalu susah ya. Atau kalau kalian pengen lihat dokumentasinya, gimana cara pakai dengan lebih detail, kalian bisa ke websitenya di sublimetext.com, lalu ke menu support. Lalu kalian cari support untuk Sublime Text 3, di bawah ini ada. Ada documentation index atau unofficial documentation. Kalian bisa pilih dua ini, lalu pelajari. Misalkan saya klik yang Sublime Text 3, ini pelajari mau menggunakan yang mana. Baik ya, sampai sini dulu. Kita ketemu di video selanjutnya untuk membahas lebih detail mengenai HTML. Saya Sandika Gali, sampai ketemu lagi.